Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dan hari ini kita akan bahas tentang tes bakat skolastik part 2. Jadi untuk teman-teman yang pengen tahu gimana sih cara mengerjakan tes bakat skolastik atau TIU untuk materi tes analogi, jangan lupa untuk tonton video ini sampai selesai. Dan jangan lupa untuk tekan tombol lonceng, jadi setiap saya bikin video baru teman-teman langsung dapat notifikasinya. Oke, langsung aja nomor 11 karena melanjutkan soal nomor kemarin. Mata dan wajah, apa sih analoginya? Kalian pause dulu dan dijawab dulu teman-teman. Mata itu tempatnya di wajah kita. Jadi sebagian dari part atau bagian wajah itu ada mata, hidung, mulut. Jadi mata itu sebagian dari wajah. Mata tempatnya di wajah gitu. Berarti jawabannya yang paling tepat adalah bantal dan ranjang. Bantal itu sebagian dari ranjang, atau bantal itu kan tempatnya di ranjang kan. Jadi di ranjang itu ada kasur, ada bantal, dan ada guling. Jadi tepat banget analoginya, nyambung sama si mata dan wajah. Oke, kita mulai bahas dari yang A. Meja sama kursi itu salah. Ini akan jadi benar kalau misalnya analoginya meja ruang tamu. Jadi meja itu tempatnya di ruang tamu. Ruang tamu itu isinya salah satunya ada meja. Itu akan nyambung dengan mata, wajah, meja, ruang tamu. Tapi kalau meja kursi salah. Harusnya meja kursi ya mata, hidung gitu loh. Oke, berikutnya lisan, tulisan, abstrak, nyata itu semuanya berlawanan. Jelas salah. D, apalagi cerek, aluminium. Cerek itu terbuat dari aluminium. Analoginya udah sangat-sangat berbeda dengan si mata dan wajah. Jadi nomor 11 jelas jawabannya adalah E. Lanjut, nomor 12 ada pro dan setuju. Sebenarnya ini udah kelihatan ya, kalau yang namanya pro itu artinya sama dengan setuju. Kira-kira jawabannya apa sih? A, B, C, D, E. Karena pro itu sinonim dari setuju, jadi untuk nomor 12, jawaban yang paling tepat adalah D, purna bakti pensiun. Untuk pilihan A, asbak dan rokok, salah ya. Asbak sama rokok itu bukan sinonim. Untuk yang B, variasi individu, itu juga bukan sinonim. Yang C, kontra acuh, bahkan ini malah antonim ya. Satunya kontra, satunya acuh. Acuh itu kan berarti peduli. Kalau acuh tak acuh itu baru cuek. Jadi kontra. Untuk yang E, lari lepas juga bukan sinonim. Tapi kalau misalnya kucingnya lari, berarti itu lepas. Ya kan nggak semuanya yang lari itu dibilang lepas. Tidak semuanya yang lepas itu dibilang lari. Kita bicaranya sinonim di sini. Berarti yang paling tepat adalah D, purna bakti pensiun. Nah, lanjut nih nomor 13. Ada massa, ada kilogram. Jawabannya apa ya? Jawabannya adalah C, suhu Fahrenheit. Ada nggak sih yang jawab A, rupiah sama uang? Jadi gini, massa dan kilogram itu, massa satuannya kilogram. Nah, kalau rupiah sama uang salah, kecuali kalau dibalik, uang satuannya rupiah. Jadi kalau mau menyebutkan massa kan pakainya kilogram, mau menyebutkan uang pakainya rupiah. Bukan rupiah uang, tapi uang rupiah. Jadi gitu teman-teman. Jadi banyak banget teman-teman yang masih bingung kalau soal analogi gini, posisinya tidak boleh tertukar. Massa sama kilogram ya pasangannya uang sama rupiah. Jadi kalau jawaban A itu salah, rupiah uang kebalik. Berikutnya yang B, rusak dan cacat, salah. Jadi rusak sama cacat itu sinonim ya, nggak bisa. Nah, yang tepat adalah yang C. Jadi untuk mengukur suhu itu bisa pakai Fahrenheit, Celsius, atau Reaumur. Jadi satuan dari suhu itu adalah Fahrenheit. Next, nomor 14 ada senapan dan berburu. Apa ya yang tepat? Oke, analogi di sini adalah senapan digunakan untuk berburu atau alatnya senapan. Berburu itu aktivitasnya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah
C. Penangkap dan menangkap. Alatnya adalah penangkap, kegiatannya adalah menangkap. Jadi penangkap digunakan untuk menangkap. Ini jawaban yang paling tepat. Coba untuk membuktikan, kita sambungkan analoginya di pilihan yang A. Berburu digunakan untuk binatang, salah. Peluru digunakan untuk tajam, salah. Ikan digunakan untuk pancing, salah. Terkam digunakan untuk taring, salah. Jawaban yang paling tepat adalah C. Berikutnya soal 15, ada kepak dan sayap. Apa sih jawabannya? Analogi di sini, kepak itu adalah sebuah gerakan. Siapa yang melakukan gerakan kepak? Ya sayap. Berarti kepak itu gerakannya, sayap anggota tubuh atau alatnya. Oke, sekarang coba analoginya kita sambung mulai dari yang A. Gerakannya menghirup. Anggota tubuhnya adalah oksigen. Salah. Oksigen bukan anggota tubuh, mungkin bisa diganti dengan hirup hidung gitu. Oke, yang A jelas salah. Yang B, sandar kepala. Gerakannya sandar, menyandar. Yang melakukan adalah kepala. Oh, mungkin bener nih. Oke, kita tandai dulu ya kemungkinan benar. Berikutnya, gerakannya hidung, anggota tubuhnya mancung. Salah, jelas salah. Nah, yang D, hentak. Hentak gerakannya, hentakan kan, menghentakkan. Yang melakukan atau anggota tubuhnya adalah kaki. Ini mungkin benar. Jadi kita udah punya dua jawaban ya, antara sandar kepala dan hentak kaki. Yang E, tarik. Gerakannya tarik. Anggota tubuhnya atau yang melakukan tarik itu adalah tari. Salah. Kecuali tarik tangan. Nah, yang menarik adalah tangan gitu. Jadi kita udah punya dua jawaban nih, antara sandar kepala atau hentak kaki. Kira-kira yang paling tepat yang mana sih? Nah, kalau ada kasus seperti ini, seperti yang saya sudah jelaskan di part 1, kadang kalau tes analogi itu ada jawaban-jawaban yang mirip kayak gini kan. Kasusnya B mungkin bisa, D mungkin bisa. Gimana sih caranya? Kalian harus cari analogi lain yang lebih spesifik. Di kasus ini menurut saya jawaban yang paling tepat adalah D, hentak kaki. Loh, kok nggak sandar kepala, Miss? Sandar itu kan kegiatannya, kepala itu kan anggota tubuh yang melakukan gitu. Kenapa sih nggak pilih itu? Saya lebih fokus di gerakan. Oke, contohnya adalah kepak sayap. Gerakan mengepak itu adalah gerakan berulang, mengepakkan sayap. Dan gerakan hentak, menghentakkan kaki juga adalah gerakan yang wajar kalau diulang. Hentakan kaki 2 kali, hentakan kaki 3 kali, kepakan sayap 3 kali gitu loh. Nah, kalau sandar itu kan sesuatu kegiatan yang jarang banget diulang. Maksudnya dalam arti sandar berdiri kan enggak. Yang namanya menyandar ya udah sekali aja itu kegiatannya menyandar. Jadi kalau menurut saya jawaban nomor 5 paling tepat adalah D, hentak kaki. Itu sangat cocok dengan kepak sayap. Nah, nomor 15 ini jawaban B akan jadi benar jika kegiatannya kita ganti, jangan sandar. Kegiatannya adalah geleng kepala. Menggelengkan kepala itu kan bisa dilakukan berulang kali. Menggelengkan kepala, geleng-geleng itu bisa dilakukan berkali-kali seperti kepak dan hentak. Jadi kalau jawabannya sandar kepala itu salah, karena sandar adalah kegiatan yang tidak dilakukan berulang. Jadi kalian harus cari analogi lain yang lebih spesifik kalau ada dua jawaban atau lebih dari satu jawaban yang kemungkinan benar gitu. Lanjut, nomor 16. Nomor 16 ini ada tablet dan obat. Kira-kira apa ya jawabannya? Silahkan dijawab dulu teman-teman. Nah, di sini analoginya adalah tablet obat. Tablet itu salah satu jenis obat. Tablet itu salah satu varian atau macam dari sebuah obat. Jadi obat itu kan ada yang bentuknya tablet, pil, puyer. Jadi tablet itu salah satu varian atau jenis obat. Nah, sekarang tinggal kita masuk ini analoginya mulai dari pilihan yang A.
Pasir itu salah satu jenis dari batu. Pasir itu varian dari batu, kurang tepat ya. Berikutnya, kayu itu varian dari arsitek. Kayu itu salah satu jenis arsitek, salah. Emas salah satu jenis cincin. Emas adalah varian dari cincin, salah. Yang yang D, basket salah satu varian dari yang namanya olahraga. Basket adalah salah satu jenis olahraga. Nah, ini jawaban yang paling tepat adalah D. Kita cek yang E. Koin jenis-jenis dari logam. Koin salah satu jenis dari logam. Salah. Yang E akan jadi benar kalau katanya adalah koin uang. Koin adalah salah satu jenis dari uang. Uang itu ada uang koin, ada uang kertas. Nah, itu akan jadi benar. Nah, misalnya kalian jawab yang C, terus bilang gini, cincin kan juga bisa cincin emas, cincin perak, cincin monel. Berarti harusnya C bener dong, Miss. Enggak, beda. Emas, perak, monel itu bukan jenisnya cincin, tapi bahan terbuatnya cincin tersebut. Jadi bahan dibuatnya cincin itu dari emas, logam, perak, monel gitu. Nah, kalau mau pakai kata cincin akan jadi benar kalau katanya adalah cincin perhiasan. Jadi jenis-jenis perhiasan itu ada cincin, kalung, gelang, anting, sama halnya dengan tablet dan obat. Jadi kalau emas sama cincin itu salah. Emas bukan jenis-jenis dari cincin, tapi emas adalah bahan untuk membuat cincin. Beda ya analoginya. Jadi 16 jawabannya adalah D. Berikutnya nomor 17 ada murid perpustakaan. Jawabannya adalah B. Nasabah dan bank. Loh, kok bisa? Jadi analoginya adalah perpustakaan tempatnya. Muridnya itu orang yang ada di dalam perpustakaan. Perpustakaan tempatnya, muridnya itu orang di dalamnya. Atau kata lain, pelanggannya, customer dari perpustakaan ya murid gitu. Ya udah jelas jawabannya adalah B. Nasabah dan bank. Banknya tempatnya, orang yang di dalam banknya itu ada nasabahnya atau customernya, pelanggannya yang menggunakan fasilitas bank ya nasabah. Berarti jawabannya adalah B. Jawaban yang lain salah ya. Contohnya yang A, wilayah pulau. Pulau tempatnya yang mengisi adalah wilayah, ya salah, kecuali penduduk dan pulau, itu benar. Yang C, penjual dan pembeli, salah, nggak ada nama tempatnya ya. Yang D, pengrajin dan kesenian, salah. Pengrajin itu yang membuat kesenian, jadi pengrajin itu adalah pelakunya, bukan customer atau penikmat si kesenian itu, jadi salah. Yang E, ada guru sama murid, juga salah karena tidak ada tempatnya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah B. Berikutnya nomor 18 ada kepala dan helm. Agak mudah nih. Jawabannya apa teman-teman? Jawabannya adalah B, rumah dan atap. Jadi helm itu melindungi kepala, sama halnya dengan atap yang melindungi rumah. Coba kita analogikan di pilihan yang A. Kepala melindungi keras, salah. Makan, yang C, makan melindungi rumah, salah. D, pesawat melindungi pilot, salah. Yang E, lantai melindungi rumah, salah. Jadi nomor 18 ini agak gampang ya. Jadi kepala sama helm. Helm itu adalah alat perlindungannya, kepalanya yang dilindungi. Helm melindungi kepala, sama halnya atap melindungi rumah, seperti itu. Next, nomor 19 ada dingin dan selimut. Ini juga mudah teman-teman, dingin sama selimut. Jawabannya apa ya? Jawabannya adalah B, hujan dan payung. Analoginya adalah jika kondisinya dingin, dingin itu kondisinya, alatnya yang kita gunakan adalah selimut. Jika dingin kita pakai selimut. Sama halnya jika hujan kita pakai payung. Jadi hujannya itu kondisinya, payungnya itu alatnya. Nomor 9 jelas jawabannya adalah B. Berikutnya nomor 20 ada lokomotif dan kereta.
Kira-kira jawabannya adalah lokomotif dan kereta itu sama halnya dengan kuda dan andong. Analoginya, lokomotif adalah bagian dari kereta yang berfungsi atau digunakan sebagai mesin yang berfungsi untuk menjalankan kereta. Lokomotif digunakan untuk menjalankan kereta. Posisinya juga biasanya di depan kan? Yuk kita masukkan analoginya mulai dari yang A. Becak digunakan untuk menjalankan roda 3. Tetot, salah ya. Yang B, kuda digunakan untuk menjalankan andong. Nah ini jawabannya. Tapi kita lihat dulu yang lain. Dokar digunakan untuk menjalankan kusir. Salah ya, Pak Kusir gak dijalankan sama dokar. Berikutnya D, pasar digunakan untuk menjalankan niaga. Salah. Tentara digunakan untuk menjalankan pasukan. Salah. Jawaban yang paling tepat adalah B. Selain fungsinya sama, kuda dan lokomotif digunakan untuk menjalankan kereta dan andong. Dan juga kalau dilihat dari posisinya, lokomotif itu biasanya berada di depan kereta yang memimpin, dan kuda juga letaknya di depan andong. Nah itu dia tadi teman-teman, sudah selesai latihan untuk tes analoginya yang part 2. Jadi kemarin sudah 1-10, ini 11-20 sudah selesai. Nanti hari Senin kita ketemu lagi dengan pedagogik. Oke? Dan jangan lupa tetap ikut giveaway-nya karena hari Senin akan saya undi. Follow Instagram saya Mrs. Ikvi dan komen harapan atau doa apapun yang kalian inginkan di tahun ini. Nanti hari Senin akan saya undi ya. Semoga kalian beruntung dan tetap semangat terus untuk belajar. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.